Seringkali ku datang Tuhan hanya karena sejuta keluhan. Seringkali ku lupa Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Seringkali aku berdoa hanya karena tak ingin dicela. Namun kini ku sadar Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Kami mengasihimu, Tuhan. Kami rindu menyembahmu. Kami rindu, Tuhan, memuliakan namamu. Kami mau senangkanmu dengan pujian kami, Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku mencintaimu. Dari dalam lubuk hatiku, ku mengasihimu. Ku rindu menyenangkanmu, Bapa. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Yesus, Tuhan kami. Kau layak disembah. Dengan segenap hatiku ku menyembahmu, dengan segenap jiwaku ku memuji namamu, Tuhan Yesus.
dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihi dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Mengasihimu, Yesus. Mengasihimu, Yesus. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita akan lihat bersama-sama dari Kejadian pasal yang ke-39. Kita akan baca mulai ayat yang pertama. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa ke dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Saudara sekalian, tetap bersyukur. Tuhan menghendaki kita selalu hidup dalam pengucapan syukur. Kali ini kita akan lihat seorang yang bernama Yusuf. Kenyataan bahwa apa yang kita baca, yang dicatat di dalam ayat yang kedua dan seterusnya tadi, bagaimana Tuhan menyertai Yusuf, menunjukkan bahwa Yusuf adalah orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Loh, tapi di sini tidak dijelaskan mengenai bersyukur
Oke, Tuhan hanya menyertai orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan itu adalah orang yang mau disertai Tuhan. Nah, Tuhan pasti menyertai dia. Loh, semua orang kan disertai oleh Tuhan. Iya. Tapi apakah Tuhan betul-betul menyertai dia atau tidak? Dia mau disertai Tuhan atau tidak? Orang yang disertai Tuhan adalah orang yang mau disertai oleh Tuhan. Sehingga penyertaan itu nyata. Kata mau disertai di sini, ini menunjukkan adalah orang yang mau nurut sama Tuhan. Padahal kalau kita lihat, Yusuf ini mengalami suatu keadaan yang sangat-sangat berat. Yusuf ini mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia adalah anaknya Yakub yang paling disayangi. Karena cintanya tersebut, Yusuf ini disuplai dengan, dimanjakan, disuplai dengan segala macam hal. Bahkan diberikan baju maha indah, bahkan. Saudara-saudara yang lain, enggak. Yusuf yang sangat disayangi oleh ayahnya. Tapi itu menimbulkan problem. Sehingga suatu ketika Yusuf ini terpaksa harus dipisahkan dari ayahnya dalam jangka waktu yang kemungkinan seterusnya. Karena kemungkinan kecil untuk bisa ditemukan kembali. Kakak-kakaknya sengaja menangkap Yusuf, melucutinya, dan kemudian menjualnya sebagai budak. Udah, sebetulnya kalau sudah disebut budak, sebetulnya itu sudah mengarah ke apa yang disebut sebagai, ya, tamat riwayatnya. Masa depannya sudah betul-betul habis sudah. Karena seorang budak sudah tidak punya hak lagi. Haknya sebagai manusia, kalau sekarang kita dengar ada hak asasi manusia, kalau soal perbudakan sudah dilarang, karena seorang budak hak asasinya, haknya itu sudah bisa dikatakan ya disamakan dengan binatang sudah, hewan. Diperlakukan gimana pun sesuka tuannya, karena dia sudah menjadi miliknya seperti hewan peliharaan. Si majikan membeli misalnya seekor anjing kah untuk menjaga rumahnya atau apapun. Ya seperti itu perlakuannya. Nah kalau untung-untung ada majikan yang baik, ya dia diperlakukan seperti pegawai. Tapi budak ini statusnya sudah betul-betul sudah tidak punya hak apa-apa lagi. Nah Yusuf ini anaknya sebetulnya bos. Tapi dalam waktu sekejap diubah sedemikian rupa oleh saudara-saudaranya sehingga dia menjadi budak. Kalau misalnya Yusuf ini diusir gitu aja, mungkin ceritanya masih berbeda. Dia mungkin bisa berusaha sendiri dan sebagainya. Tapi kalau sudah ditangkap dan dijual sebagai budak, lari pun akan dikejar. Tidak bisa kemana-mana lagi. Satu-satunya jalan cuma ya pasrah nasib. Diperlakukan apapun juga oleh si pembeli atau si majikan ini.
Tadi kita baca bagaimana Yusuf itu dijual sebagai budak di Mesir. Nah, sebetulnya Yusuf mungkin punya alasan yang kuat untuk komplain kepada Tuhan mungkin, untuk ngomel kepada Tuhan, bersungut-sungut dan sebagainya. Gimana sih Tuhan ini? Kecuali kalau aku memang dilahirkan sebagai anaknya seorang budak, lain ceritanya. Tapi aku ini kan anaknya Yakub, bos besar, ternaknya banyak, Yakub itu kaya raya, diberkati, anak-anaknya juga banyak. Tapi coba sekarang seperti ini. Sebetulnya cukup beralasan bagi Yusuf untuk seperti itu. Tetapi kenyataan Tuhan masih mau menyertai Yusuf. Berarti Yusuf ini mau disertai oleh Tuhan. Dan kata mau ini menunjukkan dia itu mau nurut kepada Tuhan. Ini orang yang tahu bersyukur pada Tuhan. Adalah orang yang mau nurut pada Tuhan. Dan orang yang mau nurut pada Tuhan akan disertai oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan menyertai dia, nah, tadi sudah kita baca apa yang dicatat di sana ya. Ketika Tuhan menyertai dia, coba kita baca ayat yang ketiga bagian B sekarang. Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Nah, ya, luar biasa. Kalau Tuhan menyertai seseorang, maka Tuhan akan membuat apa yang diperbuatnya ini berhasil. Dan semakin bersyukur, semakin mau diatur oleh Tuhan, dikatakan dalam ayat 4. Coba kita lihat ayat 4 nanti. Dikatakan, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Nah, bahkan kemudian dikatakan, dia diberi otoritas penuh atas rumah tangganya, segala miliknya, dan sebagainya. Jadi Yusuf ini bisa dikatakan bukan budak lagi. Tapi dia menjadi seorang, ya mungkin setara manajer sekarang. Seorang yang penting di istana Potifar tersebut. Dan tentunya karena Potifar ini ya bukan orang sembarang. Bisa dikatakan ya pejabat penting di kerajaan Firaun, maka dia punya banyak pegawai dan banyak harta benda dan sebagainya. Yusuf semua yang mengurusnya ini. Diberi otoritas penuh untuk mengurus. Nah, jadi Yusuf di sini bukan seorang budak. Kalau budak itu makan tidak makan sesuka majikannya. Kalau makan pun enak tidak enak ya tidak urusan. Tidak mau makan ya terserah. Kalau tidak suka dan seterusnya. Tapi Yusuf berbeda. Dia bisa mengatur semuanya. Dan tentunya Yusuf bisa mengatur kehidupannya juga. Kalau lapar ya dia makan. Karena dia punya otoritas. Dia punya banyak asisten tentunya. Hari ini masak yang enak untuk Tuan Potifar dan keluarga. Dan untuk kita semua. Nah, Yusuf bisa melakukan dengan baik karena disertai oleh Tuhan. Kenyataan Tuhan bisa menyertai Yusuf karena Yusuf mau disertai oleh Tuhan. Sekali lagi kata mau disertai ini menunjukkan bahwa Yusuf ini orang yang mau diatur oleh Tuhan. Orang yang tahu bersyukur. Kalau orang yang tidak tahu bersyukur, orang itu adalah orang yang tidak mau diatur oleh Tuhan. Dan orang yang tidak mau diatur oleh Tuhan, bagaimana mungkin bisa disertai oleh Tuhan?
Tidak ada gunanya. Dan jelas Yusuf bukan seorang yang bersungut-sungut. Sekalipun awalnya dia diperlakukan seperti itu, tapi dia tetap tidak memilih untuk bersungut-sungut. Saudara sekalian, keadaan yang kita hadapi di dunia ini mungkin tidak seperti Yusuf, tetapi mungkin juga tidak beda jauh dengan apa yang dialami oleh Yusuf. Seringkali ada hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi. Nah, sebetulnya lazimnya ada banyak alasan untuk kita komplain, bersungut-sungut, ngomel, kok gini sih Tuhan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi belajar dari Yusuf ini, dia adalah orang yang betul-betul tahu bersyukur. Sekalipun keadaan di sekelilingnya tidak seperti yang diharapkan, tapi kenyataan bahwa Tuhan menyertai dia, itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tahu bersyukur. Oleh karena itu, mari saat ini kita selalu belajar senantiasa bersyukur dalam segala keadaan. Yusuf mengalami keadaan yang sangat-sangat tidak baik. Dia dibuang sebagai budak. Ini berat ini. Tapi dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhannya. Tidak bersungut-sungut, tidak mempersalahkan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhannya. Dan apa yang terjadi? Penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupannya. Begitu juga dengan kita, saudara sekalian. Kita menghadapi banyak hal dalam hidup ini. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Jangan sekalipun komplain kepada Tuhan. Atau ngomel-ngomel kepada Tuhan. Ini akan membuat kita semakin terpuruk. Tapi kalau kita selalu bersyukur kepada Tuhan, ada buktinya. Bagaimana Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Nah ini, semua orang kepingin berhasil. Kalau lihat cerita Yusuf ini, semua orang kepingin menjadi seperti Yusuf. Nah, semuanya berusaha keras supaya bisa menjadi seperti Yusuf, supaya bisa berhasil. Oh, saya melakukan ini supaya berhasil. Saya mengusahakan ini supaya berhasil. Dan seterusnya. Tapi itu jalur yang keliru. Langkah-langkah yang keliru. Ternyata keberhasilan itu justru dari Tuhan. Yusuf di sini tidak mengejar keberhasilan. Oh, saya mau jabatan tertinggi di rumah Potifar. Saya mau punya kuasa atas rumah Potifar. Maka saya berusaha ini, berusaha itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Oh, tidak. Jelas sekali dikatakan berkali-kali di sini. Tuhan menyertai Yusuf dan Tuhan yang membuatnya berhasil. Ya, coba kita lihat lagi. Ayat yang ketiga tadi. Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ya, Tuhan membuat berhasil. Nah, termasuk setelah tadi segala sesuatu diberikan kepadanya, maka rumah tuannya ini juga diberkati. Ada berkat di sana. Nah, di sini kita lihat bahwa keberhasilan, berkat itu bukan sesuatu yang harus kita kejar, bukan. Yang kita kejar ini justru penyertaan Tuhan. Kalau disertai Tuhan, pasti terjadilah yang disebut keberhasilan. Pastilah terjadi apa yang disebut kebahagiaan.
termasuk berkat. Nah, di dalam ayat 5 dikatakan, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Jelas sekali. Oleh karena itu, mari saudara sekalian, jangan jadikan berkat, keberhasilan itu sebagai target saudara. Tapi target kita adalah penyertaan Tuhan. Dan bagaimana Tuhan bisa menyertai kita? Yaitu dengan cara kita ini harus mau disertai oleh Tuhan. Karena orang yang mau disertai Tuhan itu adalah orang yang mau nurut. Orang yang tidak suka ngomel, bersungut-sungut, komplain pada Tuhan, tapi nurut kepada Tuhan, dan itulah orang yang tahu bersyukur. Nah, kalau kita ini tahu bersyukur, nggak usah khawatir. Seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Sepanjang hari ini berkat kelimpahan keberhasilan pasti akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita disertai Tuhan. Dan kenyataan bahwa seperti Yusuf disertai oleh Tuhan, dan kita disertai oleh Tuhan menunjukkan bahwa kita ini bukan orang yang suka komplain, tapi bersyukur pada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Dalam nama Yesus kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami sehat, kami diberkati, berkelimpahan. Kami terima mujizat-Mu Tuhan, keberhasilan dan hari depan yang penuh harapan. Kuasa darah Yesus melindungi kami semuanya, dan kami dijauhkan dari segala sakit penyakit apapun. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin.